Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi berjudul Penjaminan Mutu Internal pada Pemeriksaan Toksikologi Klinik, yaitu pembacaan dan pembuatan grafik Levi-Jennings Toksikologi Klinik. Next. Kemudian lanjut ke prinsip dasar dari PMI atau penerapan mutu internal. Jadi PMI adalah bagian penting dari sistem jaminan mutu laboratorium yang bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan lebih awal dan menjaga konsistensi hasil pemeriksaan. Berikut ada 5 tahap dari prinsip dasar PMI, yaitu yang pertama ada kontrol rutin dan berkelanjutan, kemudian yang kedua perlakuan seragam atau homogenitas, kemudian pendekatan statistik sederhana, aturan kontrol atau control rules, kemudian tindak lanjut dan perbaikan. Untuk detailnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Next. Kemudian masuk ke penjaminan mutu pemeriksaan. Dari definisinya yaitu pemeriksaan toksikologi klinik adalah sistem manajemen yang dirancang untuk menjamin ketelitian, ketepatan, dan keandalan hasil pemeriksaan toksikologi sehingga hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Jaminan mutu mencakup seluruh proses pemeriksaan mulai dari tahap praanalitik, analitik, hingga pasca analitik dengan tujuan meminimalkan kesalahan dan penyimpangan. Tujuan dari PMI sendiri yaitu untuk memastikan hasil pemeriksaan yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung diagnosis dan terapi pasien yang tepat. Selain itu, penjaminan mutu juga berfungsi untuk mendeteksi dan mengurangi kesalahan dalam proses pengujian, meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Next. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis penjaminan mutu. Yang pertama ada penjaminan mutu internal, kemudian yang kedua adalah penjaminan mutu eksternal. Untuk penjaminan mutu internal, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium sendiri secara berkelanjutan untuk mengontrol dan mengawasi mutu hasil pemeriksaan secara langsung, seperti melakukan kontrol kualitas harian dengan menggunakan grafik Levi-Jennings dan aturan Westgate untuk mendeteksi adanya penyimpangan hasil pemeriksaan. Kemudian untuk penjaminan mutu eksternal, bedanya yaitu untuk penjaminan mutu eksternal ini melibatkan kegiatan pengujian laboratorium oleh pihak luar. Jadi tidak hanya pihak laboratorium tersebut saja, namun melibatkan pihak luar dari eh, laboratorium tersebut melalui program uji banding atau proefisiensi testing yang bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerja laboratorium secara objektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian ini tadi di awal sudah. Next. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penggunaan bahan kontrol. Bahan kontrol adalah elemen penting dalam pemantapan mutu internal atau PMI untuk memastikan sistem analitik bekerja dalam batas normal. Tanpa bahan kontrol, laboratorium tidak mempunyai acuan internal untuk menilai hasil pasien. Karakteristik dan jenis bahan kontrol, yang pertama stabil, homogen, dan nilai dapat diketahui. Bahan kontrol, nilainya tidak berubah selama periode kontrol, dan tiap alikuat memiliki nilai yang sama. Umumnya terbentuk serum atau larutan, cair, padat, atau liofilisat. Laboratorium kecil atau puskesmas dapat pakai pulet sera atau kontrol buatan sendiri yang sudah divalidasi untuk efisiensi biaya. Prosedur penggunaan bahan kontrol, yang pertama diuji setiap hari pemeriksaan, minimal 2 level, yaitu normal dan abnormal. Yang kedua, diperlakukan sama seperti sampel pasien tanpa modifikasi metode. Yang ketiga, gunakan hasil 20-25 kali pengujian awal untuk tentukan MEAN dan SD atau batas kendali. Lalu yang keempat, jika hasil melanggar aturan kontrol, maka dilakukan investigasi dan koreksi sebelum lanjut ke sampel pasien. Dan yang kelima, pendekatan sigma dapat dilakukan untuk menilai mutu
yaitu sigma lebih dari sama dengan 3, itu cukup baik. Jika lebih dari sama dengan 4 sampai 5, semakin baik. Lalu tahapan kegiatan penerapan mutu internal atau PMI ada pra-analitik, analitik, pasca-analitik, dan siklus kontrol dan evaluasi. Pada tahap pra-analitik meliputi persiapan pasien, pengambilan dan penanganan spesimen, serta preparasi awal seperti centrifuge, aliquot. Kesalahan di tahap ini bisa mencapai 70% dari total error laboratorium. Fokus utamanya adalah untuk mencegah kesalahan sejak awal proses pemeriksaan. Lalu pada tahap analitik adalah tahap inti pemeriksaan, seperti reaksi kimia, pengukuran, dan pembacaan hasil. Tahap ini dilakukan pengujian bahan kontrol bersamaan dengan sampel pasien untuk menjaga akurasi dan presisi alat. Fokus utamanya yaitu menjaga kestabilan sistem analitik dan mendeteksi error dini. Lalu yang ketiga, ada tahap pasca analitik meliputi verifikasi, validasi, pelaporan hasil, dan pengarsipan. Tahap ini sering terabaikan. Penelitian di RS Bayangkara menunjukkan skor hanya 75%. Perlu peningkatan pengawasan. Fokus utamanya adalah memastikan hasil yang dilaporkan akurat dan bebas kesalahan administrasi. Lalu yang keempat ada siklus kontrol dan evaluasi. Pada siklus ini ditetapkan bahan kontrol dan nilai acuan, lalu dilakukan uji kontrol rutin, pantau hasil terhadap batas kendali, dan lakukan investigasi dan koreksi bila menyimpang. Evaluasi ulang pasca perbaikan dan menjamin mutu pemeriksaan konsisten dari waktu ke waktu. Lalu ada pemantapan mutu eksternal atau PME. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pemantapan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta, atau internasional. Setiap laboratorium Puskesmas wajib mengikuti pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara teratur dan periodik meliputi semua bidang pemeriksaan laboratorium. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tidak boleh diperlakukan secara khusus, harus dilaksanakan oleh petugas yang biasa melakukan pemeriksaan tersebut serta menggunakan peralatan, reagen, atau metode yang biasa digunakan, sehingga hasil pemantapan mutu eksternal itu benar-benar dapat mencerminkan penampilan laboratorium yang sebenarnya. Setiap nilai yang diterima dari penyelenggara dicatat dan dievaluasi untuk mencari penyebab-penyebab dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat PME. Tujuannya, yang pertama menilai ketepatan dan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, menjamin konsistensi kualitas hasil pemeriksaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya kesalahan teknis atau analitis dalam proses pemeriksaan. Yang keempat, menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja laboratorium. Dan yang kelima, memastikan hasil laboratorium memenuhi standar nasional maupun internasional penting untuk meningkatkan kredibilitas dan mendukung akreditasi laboratorium. Untuk manfaatnya, personil laboratorium akan mengetahui akurasi setiap metode pemeriksaan laboratorium yang dikerjakan. Personil laboratorium dapat membandingkan mutu laboratoriumnya dengan mutu laboratorium lain. Dan yang terakhir, mengetahui macam alat, reagen, atau metode yang mutunya baik. Lalu berikutnya ada evaluasi antar laboratorium. Evaluasi antar laboratorium adalah proses penilaian kinerja laboratorium melalui uji banding atau interlaboratory comparison. Dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian atau kalibrasi sampel yang sama oleh beberapa laboratorium. Tujuannya untuk menilai akurasi, konsistensi, dan kompetensi teknis personel laboratorium. Dapat mengidentifikasi penyimpangan atau kesalahan analitis dalam proses pengujian. Lalu analisis hasil evaluasi menggunakan metode Z-score untuk menilai kinerja laboratorium. Apabila Z-score kurang dari sama dengan 2 kompeten atau Z-score lebih dari sama dengan 3, maka ada masalah yang perlu ditelusuri. Lalu membantu laboratorium mengetahui posisi kinerjanya, mendeteksi sumber kesalahan, dan melakukan perbaikan. Lalu juga mendukung akreditasi laboratorium.
objektif, kemampuan teknis, dan yang terakhir meningkatkan keandalan hasil uji dan kepercayaan penggunaan layanan terhadap mutu laboratorium. Next. Berikutnya masuk ke aplikasi Live Jennings pada pemeriksaan toksikologi klinik. Grafik Live Jennings adalah grafik kontrol kualitas yang digunakan di laboratorium klinik untuk memantau kestabilan dan pengakuratan hasil pemeriksaan secara visual dari waktu ke waktu. Jika hasil kontrol menyimpang dari batas tersebut atau membentuk pola tertentu seperti chromatic shifting, hal ini menandakan adanya kesalahan acak atau sistematik pada alat atau metode analisis. Dalam penerapannya, digunakan pula aturan Westgard untuk mengevaluasi hasil kontrol secara statistik, guna mendeteksi dini kesalahan dan memastikan reliabilitas hasil laboratorium. Aturan Westgard seperti 12S, 13S, 22S, R4S, 41S, dan 10X membantu menentukan apakah hasil pemeriksaan dapat diterima atau harus diulang, sehingga kualitas hasil analisis tetap terjaga. Next. Masuk ke penerapan Live Jennings pada pemeriksaan logam berat dan paracetamol. Untuk yang logam berat, tujuan dan prinsipnya, Live Jennings digunakan untuk internal quality control atau IQC guna memantau stabilitas hasil uji logam berat. Instrumennya BKS, ICP, ICPMS. Mendeteksi penyimpangan metadisiplin hasil pas yang dilaporkan. Lalu untuk pemilihan bahan kontrol harus memiliki konsentrasi logam berat yang diketahui dan stabil. Kriterianya stabil, homogen, disimpan sesuai petunjuk yaitu 2-8 derajat Celcius. Gunakan blanko dengan mengecek kontaminasi dan kontrol speed atau cek akurasi. Lalu bagian paracetamol, prinsip dan tujuannya digunakan untuk IQC pada uji kadar paracetamol dalam serum atau plasma. Metode umumnya ada UV-Vis, HPLC, atau enzymatic immunoassay. Memastikan hasil akurat dan konsisten dari waktu ke waktu. Kalau ada pemilihan bahan kontrol, terdapat 3 level konsentrasi yaitu rendah, mendekati batas deteksi, sedang kisaran terapeutik 10-20 mikrogram per desiliter, dan tinggi kisaran toksik lebih dari 200 mikrogram per mililiter. Gunakan blanko dan kontrol spek untuk cek kontaminasi dan akurasi. Simpan stabilitas homogen, hindari degradasi oksidatif. Lalu selanjutnya interpretasi dan pengendalian mutu pemeriksaan logam berat. Yang pertama itu ada pengumpulan data awal atau baseline. Yang pertama itu ukur bahan kontrol lebih dari 20 kali, hitung rata-rata dan simpangan baku. Yang kedua ada tetapkan batas. Yang pertama itu mikro lebih dari 1 sigma atau peringatan. Yang kedua itu ada mikro lebih dari 2 sigma itu waspada. Yang ketiga mikro lebih dari 3 sigma itu tindakan. Yang kedua ada interpretasi grafik. Yang pertama itu ada error acak titik tunggal lebih dari 3 sigma itu gangguan sementara. Yang kedua ada error sistematik 2 titik lebih dari 2 sigma itu bias alat atau reagen. Yang ketiga ada drift, tren naik atau turun, perubahan sensitivitas instrumen. Lalu ada tindak lanjut, kalibrasi ulang instrumen, ganti reagen, periksa pipet dan lingkungan. Yang kedua ada evaluasi jangka panjang, ada analisis tren, CV%, bias sigma metrik, dan AQA. Lanjut. Lalu ada evaluasi dan perbaikan pada pemeriksaan paracetamol. Yang pertama itu ada pengumpulan data dan interpretasi. Yang pertama pengumpulan data dan interpretasi. Yang kedua ukur kontrol lebih dari 20 kali, hitung mikro dan sigmanya, lalu ditentukan batas lebih dari 1 sigma, lebih dari 2 sigma, dan 3 sigma. Lalu ada error acak 1 titik lebih dari 3 sigma, error sistematik 2 titik lebih dari 2 sigma pada sisi yang sama. Lalu ada drift, tren hasil naik atau turun, itu detektor menurun. Lalu ada shift
10 titik di sisi yang sama, perubahan sistematik jangka panjang. Lalu yang kedua ada tindakan korektif. Yang pertama itu ada kalibrasi ulang instrumen seperti PLC atau UV vis. Yang kedua ada ganti reagen atau standarnya rusak. Yang ketiga ada verifikasi pipet, cek suhu dan kelembapan. Yang keempat itu ada ulang kontrol sebelum hasil pasien dirilis. Yang ketiga itu ada pemantauan jangka panjang. Yang pertama ada analisis tren bulanan atau tahunan. Yang kedua ada hitung CV%, bias sigmametrik, dan melakukan EQA antar laboratorium. Next. Lalu ada tentang materi WSCARD. Aturan WSCARD adalah sekumpulan aturan kontrol kualitas internal atau internal quality control atau IQC berdasarkan statistik, Shewhart type rules untuk menilai apakah suatu rangkaian pemeriksaan laboratorium in control atau out of control. Aturan ini membantu deteksi dua jenis gangguan utama. Yang pertama itu ada kesalahan acak atau random error. Itu ada di variabilitas atau presisi buruk. Lalu ada kesalahan sistematik. Systematic error itu ada di bias atau ketidakakuratan. Next. Lalu ada jenis-jenis aturan WSCARD. Aturan WSCARD itu yang pertama itu ada di 13S. Singkatannya itu satu hasil kontrol melebihi lebih dari 3 HD dari rata-rata. Tujuannya itu untuk deteksi kesalahan acak besar atau kesalahan sistematik yang besar. Untuk warningnya itu rejection run dianggap tidak valid jika aturan ini dilanggar. Lalu untuk implementasinya, aturan ini memberikan batas toleransi lebih dari 3 SD dipakai hampir di semua protokol multi-rule sebagai salah satu aturan penolak utama. Lalu ada 12S, untuk singkatannya itu satu kontrol keluar lebih dari 2 HD dari rata-rata. Tujuannya itu untuk indikasi awal bahwa mungkin ada masalah baik acak atau sistematik kecil. Lalu untuk warningnya itu bukan langsung reject, dipakai untuk memicu pengecekan aturan lainnya. Untuk implementasinya itu karena lebih dari 2 HD sering terjadi lebih min 5% untuk data normal. Rule ini sering menghasilkan false warning jika sendirian. Lalu yang ketiga ada 22S sebelumnya. Itu singkatannya itu dua kontrol berturut-turut keluar lebih dari 2 HD di sisi yang sama dari rata-rata. Untuk tujuannya itu deteksi kesalahan sistematik kecil. Untuk warningnya itu rejection jika dilanggar. Untuk implementasinya itu ada di dalam satu run atau antar run atau kontrol level tergantung desain dari QC-nya. Next. Selanjutnya ada R4S, untuk singkatannya itu satu kontrol lebih dari plus 2 SD dan satu kontrol lain kurang dari minus 2 SD dalam satu run, range antar kontrol lebih dari sama dengan 4 SD. Lalu tujuannya itu untuk indikasi kesalahan acak yang besar dalam run itu. Warningnya rejection ketika aturan dilanggar atau implementasinya hanya diinterpretasi dalam satu run atau tidak antar run. Lalu selanjutnya itu ada 41S, singkatannya itu 4 kontrol berturut-turut berada pada sisi yang sama dari min dan sebenarnya melewati lebih dari 1 SD sisi atas atau bawah. Untuk tujuannya itu deteksi bias kecil yang konsisten atau sistematik. Kapan rejection itu rejection ketika berlaku. Untuk implementasinya umumnya dilihat dalam satu run saja, bisa melibatkan beberapa run atau kontrol. Lalu selanjutnya ada 10X, singkatannya 10 kontrol berturut-turut berada di satu sisi min, atas atau bawah. Tujuannya itu untuk shift atau bias sistematik yang sangat lambat namun konsisten.
Rejection ketika dilanggar untuk implementasinya bisa dilakukan antar banyak run atau antar level kontrol tergantung jumlah kontrol atau volume. Next. Selanjutnya prosedur pembacaan grafik. Yang pertama itu penetapan nilai dasar atau baseline, kumpulkan minimal 20 data hasil kontrol dalam kondisi alat dan reagen stabil, lalu hitung min dan simpangan baku sebagai dasar grafik kontrol. Lalu yang kedua itu pembuatan grafik Levi Jennings, sumbu X, lalu ada gambar min batas plus 1 SD, kurang lebih 2 SD, dan kurang lebih sama dengan 3 SD untuk memantau kestabilan hasil uji. Lalu yang ketiga itu plot dan evaluasi hasil kontrol. Setiap hasil kontrol diplot ke grafik, lalu titik di dalam lebih sama dengan 2 SD itu in control atau diterima, titik keluar batas plus 2 SD atau plus 3 SD itu evaluasi dengan aturan Westgard multi-role. Next. Lalu yang keempat itu ada interpretasi aturan Westgard. Yang pertama itu 13S, 1 titik sama dengan itu 3 SD atau reject run gagal atau kesalahan besar. Lalu yang kedua itu ada 12S, 1 titik plus 2 SD itu warning perlu pemeriksaan lanjut. Lalu yang ketiga itu ada 2S, 2 titik berturut-turut itu 2 SD di sisi sama, yaitu reject dengan kesalahan sistematik. R4S 1 kontrol plus 2 SD dan 1 kontrol minus 2 SD dalam satu run, reject kesalahan acak besar. Lalu selanjutnya dapat 1S 4 titik berturut-turut di sisi sama dan melewati plus 1 SD, reject bias sistematik kecil. Lalu ada 10X 10 titik berturut-turut di sisi yang sama terhadap min, reject shift atau bias sistematik lambat. Lalu yang kelima itu tindakan jika run ditolak atau out of control. Yang pertama itu hentikan pelaporan hasil pasien, lakukan tindakan korektif, periksa reagen dan alat, kalibrasi ulang instrumen, ulang pengujian kontrol. Setelah hasil kontrol kembali stabil, pengujian dapat dilanjutkan. Next. Lalu yang keenam itu jika run diterima atau in control, tidak ada aturan penolakan yang dilanggar, lalu hasil pasien boleh dilaporkan. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi dan audit mutu. Catat setiap pelanggaran aturan Westgard dan dokumentasikan tindakan korektif sesuai pedoman ISO 15189 tahun 2022 untuk menjaga traceability dan integrasi. Selanjutnya, penentuan hasil diterima atau ditolak. Menurut Gruber tahun 2024, dalam internal quality control in medical laboratory, sebuah aturan EQC, Westgard Rule adalah proses keputusan formal yang mengambil satu atau lebih hasil pengukuran kontrol yang memutuskan apakah prosedur pengukuran berada dalam kondisi stabil atau tidak stabil. Jika suatu aturan penolakan dilanggar, maka proses analitik harus dihentikan dan penyebabnya ditelusuri serta diperbaiki atau rejection. Sedangkan pelanggaran aturan peringatan atau warning tidak langsung menyebabkan penolakan tetapi memicu pemeriksaan lebih lanjut atau tindakan pencegahan. Next. Selanjutnya, grafik Levi Jennings. Grafik Levi Jennings sendiri merupakan grafik kontrol kualitas yang digunakan untuk memantau hasil pemeriksaan laboratorium secara berkala, terutama hasil pengukuran kontrol kualitas atau QC terhadap nilai rujukan atau target tertentu. Grafik ini menggambarkan stabilitas dan konsistensi hasil pemeriksaan dengan cara memplot nilai kontrol terhadap waktu dan dibandingkan dengan batas kendali yang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata atau min dan simpangan baku atau standar deviasi. Dengan grafik ini, analis dapat dengan cepat mendeteksi adanya penyimpangan sistematis maupun acak yang menunjukkan potensi masalah pada alat, reagen, atau prosedur pemeriksaan. Next.
Selanjutnya ada fungsi grafik levigening. Fungsi utama grafik levigening dalam laboratorium klinik ini meliputi memantau kestabilan hasil uji laboratorium dari waktu ke waktu, kemudian mendeteksi kesalahan sistematik atau acak yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, menentukan apakah sistem analitik berada dalam kendali mutu, in control, atau sudah menyimpang, out of control. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah hasil pemeriksaan pasien dapat dilaporkan atau perlu dilakukan tindakan korektif terlebih dahulu. Terus yang terakhir, untuk mendukung penerapan aturan Westgard, yaitu seperangkat aturan statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil QC berdasarkan grafik levigening. Next. Selanjutnya ada komponen grafik levigening. Sebuah grafik levigening umumnya terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama ada mean atau rata-rata yang merupakan nilai tengah dari hasil pengukuran kontrol yang dianggap sebagai nilai target atau nilai benar. Garis mean digambar horizontal di tengah grafik sebagai acuan utama. Yang kedua ada standar deviasi atau SD. Ini adalah menunjukkan seberapa jauh penyebaran nilai hasil QC dari nilai rata-rata. Semakin besar SD, semakin besar variasi hasil pengukuran. Yang ketiga ada plus minus 1 SD, plus minus 2 SD, dan plus minus 3 SD. Garis batas yang menggambarkan rentang toleransi hasil QC. Plus minus 1 SD sendiri merupakan rentang normal yang sangat dekat dengan rata-rata. Sekitar 68% hasil diharapkan berada dalam batas ini. Untuk plus minus 2 SD adalah rentang yang lebih luas, mencakup sekitar 95% hasil pengukuran yang normal. Plus minus 3 SD merupakan batas kendali maksimum, mencakup sekitar 99,7% hasil normal. Jika hasil QC berada di luar batas ini, sistem dianggap out of control dan memerlukan investigasi. Baik, selanjutnya langkah pembuatan grafik levigening. Yang pertama, kumpulkan data QC, lakukan pengukuran sampel kontrol, misalnya kontrol rendah dan tinggi, secara rutin setiap hari atau setiap kali pemeriksaan dijalankan. Yang kedua, hitung nilai mean dan SD. Mean sama dengan jumlah seluruh hasil QC dibagi jumlah data QC. SD sama dengan akar ekuivalen X min kuadrat dibagi N min 1. Nilai min dan SD ini menjadi dasar untuk menentukan batas plus minus 1 SD, plus minus 2 SD, dan plus minus 3 SD. Yang ketiga, siapkan grafik sumbu X menunjukkan waktu atau urutan pengukuran, hari ke-1, hari ke-2, dan seterusnya. Kemudian sumbu Y menunjukkan nilai hasil QC, misalnya konsentrasi atau aktivitas enzim. Yang keempat, gambar garis min dan SD. Gambarkan garis horizontal untuk min di tengah, lalu tambahkan garis jajar untuk batas plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD di atas min. Dan min 1 SD, min 2 SD, min 3 SD di bawah min. Next. Selanjutnya, plot nilai QC. Tandai setiap hasil pengukuran QC pada grafik sesuai dengan waktu pengambilan datanya. Kemudian analisis pola. Amati apakah titik-titik hasil QC tersebar di sekitar garis min secara acak atau menunjukkan pola tertentu. Misalnya tren naik atau turun atau penyimpangan berulang ke satu sisi. Jika terdapat penyimpangan melebihi plus minus 2 SD atau pola yang mencurigakan, maka perlu dilakukan evaluasi sesuai aturan Westgard. Next. Baik, selanjutnya adalah standar dan regulasi penjaminan mutu laboratorium. Penjaminan mutu merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan laboratorium memiliki tingkat akurasi, presisi, dan keandalan yang tinggi. Dalam penerapannya, penjaminan mutu laboratorium mengacu pada berbagai standar dan regulasi baik dari organisasi internasional seperti WHO, peraturan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maupun standar nasional seperti SNARS dan ISO 15189. Next. Yang pertama ada acuan dari WHO. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan pedoman sistem manajemen mutu laboratorium yang dikenal dengan Laboratory Quality Management System atau LQMS. Pedoman ini menjadi acuan global bagi laboratorium di berbagai negara
dalam memastikan pelaksanaan kegiatan laboratorium yang sesuai standar mutu internasional. LKMS ini terdiri dari 12 elemen utama, yaitu organisasi, sumber daya manusia, peralatan, pemilihan dan inventaris, proses pemeriksaan, pengendalian mutu internal, jaminan mutu eksternal, pelaporan hasil, serta peningkatan berkelanjutan. Next. Selanjutnya untuk Permenkes, di Indonesia regulasi penjaminan mutu laboratorium diatur melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Salah satu dasar hukumnya utamanya adalah Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang mengatur standar pelayanan, manajemen mutu, serta keselamatan laboratorium. Selain itu, Permenkes nomor 411 tahun 2020 tentang laboratorium kesehatan memperkuat kewajiban laboratorium untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang mencakup pengendalian mutu internal atau PMI dan penilaian mutu eksternal atau PME. Selanjutnya untuk standar dan regulasi penjaminan mutu laboratorium, yang ketiga itu ada standar nasional atau ISO 15189. Ini berperan penting dalam penjaminan mutu laboratorium di Indonesia. Salah satu standar internasional yang banyak digunakan adalah ISO 15189. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu serta kompetensi teknis laboratorium medis yang berfokus pada manajemen mutu, validasi metode uji, pelacakan hasil, pelatihan personel, dan keselamatan kerja. Next. Selanjutnya ini ada review jurnal yang pertama dengan judul optimasi dan validasi metode kromatografi cair KCKT untuk menetapkan kadar asam klorogenat pada daun yakon. Next. Daun ini dikenal sebagai daun insulin karena khasiatnya sebagai anti diabetes. Memiliki senyawa aktif asam klorogenat yang mampu menurunkan kadar glukosa darah. Nah, untuk menjamin mutu ekstra daun yakon diperlukan penetapan kadar asam klorogenat. Ini diperlukan metode analisis yang selektif, teliti seperti KCKT. Untuk tujuannya sendiri yaitu melakukan optimasi dan validasi metode KCKT fase balik untuk dapat menetapkan kadar asam klorogenat secara akurat dalam ekstrak etanol 95% daun yakon. Next. Untuk metode penelitiannya, yang pertama adalah pembuatan ekstrak. Ini nanti akan dilarutkan dengan pelarut etanol 95%, lalu akan dipekatkan dengan vakum rotary evaporator dan dikeringkan menggunakan freeze dryer. Lalu akan dilakukan analisis KCKT. Ini dengan menguji beberapa kombinasi fase geraknya menggunakan kolom C18. Lalu akan divalidasi dengan serangkaian uji seperti uji kesesuaian sistem, uji linearitas, dan ada penentuan batas deteksi dan batas kuantitasi. Lalu ada uji presisi dan akurasi. Lalu yang terakhir dapat ditetapkan kadarnya menggunakan kondisi KCKT yang telah divalidasi. Next. Untuk hasilnya, pemilihan kondisi optimum KCKT dengan membandingkan 3 fase gerak memiliki kualitas kromatogram yang buruk atau nilai tailing T tinggi di angka 3,295. Lalu kondisi yang ketiga ini terpilih sebagai optimum karena menghasilkan waktu retensi yang terpisah sekitar 6,4 menit dengan nilai T yang cukup baik. Meskipun uji kesesuaian sistem menghasilkan simpangan baku relatif sebesar 2,09%, ini dapat tetap dianggap baik untuk analisis asam klorogenat. Next.
Lalu untuk uji linearitas pada rentang 0,5 sampai 16 mg per mililiter, hasil menghasilkan persamaan garis yang dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9694. Nilai ini cukup mendekati angka 1, bisa dikatakan menunjukkan hubungan yang sangat baik antara konsentrasi dan respon detektor. Lalu mengindikasikan tidak ada pengaruh matriks yang signifikan terhadap analit. Next. Lanjutnya hasil uji batas deteksi konsentrasi terendah masih dapat dideteksi sebesar 3,32 mikrogram per mililiter. Ini memberikan informasi konsentrasi terendah dalam sampel yang masih dapat ditetapkan. Dengan diketuai batas kuantitasinya dapat memberikan pedoman beberapa konsentrasi terendah dalam ekstrak etanol 95% daun yakon yang dapat dipersiapkan untuk penetapan kadar. Next. Lalu untuk uji akurasi menggunakan metode penambahan baku. Di sini untuk menghitung persen perolehan kembalinya. Lalu untuk hasil rata-rata persen itu didapatkan 97,50%. Nilai ini berada dalam rentang untuk analit dengan kadar kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa metode ini memiliki akurasi yang baik. Sementara uji presisi dilakukan dengan mengukur sampel berulang untuk menentukan ketelitian hasil yang dinilai melalui perhitungan simpangan baku dan koefisien variasi. Next. Dapat disimpulkan sistem KCKT fase balik dengan kondisi yang telah dioptimalkan terbukti valid dan dapat diandalkan untuk menetapkan kadar asam klorogenat dalam ekstrak etanol 95% daun yakon. Metode ini memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Kadar asam klorogenat yang berhasil ditetapkan dalam ekstrak daun yakon adalah sebesar 1,02%. Next. Kemudian untuk review jurnal 2 ini, untuk judulnya sendiri ada pengendalian kualitas internal di laboratorium medis, tinjauan naratif tentang prinsip-prinsip dasar rencana pengendalian kualitas yang tepat. Next. Untuk pendahuluannya sendiri, kualitas hasil pemeriksaan laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan medis, mulai dari penegakan diagnosis hingga pemantauan efektivitas terapi dan penentuan prognosis pasien. Kesalahan analitik sekecil apapun dapat menyebabkan interpretasi yang keliru, berdampak pada pengobatan yang tidak tepat, dan akhirnya menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien. Untuk menjamin keandalan hasil, setiap laboratorium wajib menerapkan pengendalian kualitas internal sebagai sistem pemantauan presisi dan akurasi dalam setiap tahapan analitik. IQC berfungsi mendeteksi adanya penyimpanan alat maupun reagen sejak dini, sehingga hasil yang dikeluarkan dapat valid dan dapat dipercaya oleh tenaga medis. Artikel ini meninjau prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan strategi IQC yang efektif, meliputi konsep statik, referensi medis, dan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, dibahas pula implementasi IQC berdasarkan pedoman internasional seperti Clinical dan Laboratory Standards Institute yang menjadi acuan penting dalam sistem jaminan mutu laboratorium medis. Next. Untuk metode penelitiannya sendiri ini, metodenya artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan naratif. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah. Pedoman standarnya itu ini ya teman-teman. Dan untuk serta publikasi terdahulu yang relevan dengan konsep dan penerapan IQC. Tidak dilakukan penelitian eksperimental atau pengumpulan data primer. Next. Next.
Untuk hasil dan pembahasannya, untuk hasilnya, artikel ini meninjau secara menyeluruh berbagai pendekatan dan prinsip dasar dalam pelaksanaan pengendalian kualitas internal di laboratorium medis. Penulis ini menekankan bahwa IQC tidak hanya sekadar kegiatan rutin untuk memantau kestabilan alat, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu yang berperan langsung dalam keselamatan pasien. Terdapat dua pilar utama dalam penerapan IQC yang efektif, yaitu pendekatan statik dan pendekatan referensi medis. Untuk yang pertama, pendekatan statis mencakup penggunaan diagram Floyd-Jensen dan penerapan aturan Westergen 13S, 22S, R4S, 41S 7 kali, dan 10X. Untuk mendeteksi adanya kesalahan acak maupun sistematik pada hasil uji, pendekatan referensi medis menekankan pentingnya penerapan total error allowable, yaitu batas kesalahan total yang masih dapat diterima tanpa mempengaruhi keputusan klinis. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Analisis statik memastikan kestabilan sistem analitik, sedangkan batas referensi medis menjamin hasil tetap bermakna bagi dokter dan pasien. Next. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya terkait parameter mutu analitik, yaitu membahas evaluasi IQC bergantung pada beberapa parameter seperti mean atau rata-rata dan bias untuk mengukur akurasi, simpangan baku, SD, dan koefisien variasi untuk menilai presisi, serta sigma matrix yang mengombinasikan bias, CV, dan TEA untuk menggambarkan performa metode secara keseluruhan. Laboratorium dengan nilai sigma lebih dari 6 dikategorikan memiliki kinerja sangat baik, sedangkan nilai sigma kurang dari 3 menunjukkan perlunya evaluasi ulang metode atau kalibrasi alat. Kemudian untuk penerapan aturan Westgard-nya, aturan 13S mendeteksi kesalahan acak besar, kemudian aturan 22S dan 41S lebih sensitif terhadap kesalahan sistematik. Lalu untuk aturan R4S-nya mengidentifikasi variasi ekstrim antara dua pengukuran kontrol. Untuk kombinasi beberapa aturannya digunakan untuk meningkatkan sensitivitas sistem, dikenal sebagai multi-rule system, yang mampu mendeteksi penyimpangan lebih cepat, tetapi juga dapat menimbulkan false rejection atau penolakan palsu. Selanjutnya, manajemen risiko dan evaluasi IQC. Penulis mengaitkan penerapan IQC dengan konsep manajemen risiko sebagaimana diatur dalam CLSI EP23A dan ISO 15189 2002, membahas tentang jika RMI kurang dari 1, risiko dianggap dapat diterima, sedangkan jika RMI lebih dari 1, strategi IQC harus diperbaiki. Kemudian pendekatan baru patient based real time quality control merupakan salah satu inovasi yang dibahas dalam artikel ada metode pengendalian kualitas berbasis data pasien aktual. Keunggulan dari inovasi baru PBR TQC itu mengurangi ketergantungan terhadap bahan kontrol sintesis yang mahal, kemudian dapat mendeteksi penyimpangan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh IQC konvensional, dan dapat memberikan pemantauan continued terhadap kinerja alat dan metode analitik. Kemudian untuk tantangan dan keterbatasannya itu biaya yang cukup tinggi untuk bahan kontrol atau kalibrasi, kemudian masalah non-commutability bahan kontrol yang berbeda dari sampel pasien, kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman statistik yang belum merata, serta ketidakkonsistenan penerapan aturan IQC antar laboratorium. Untuk implikasi terhadap mutu laboratoriumnya itu dapat dilakukan dengan sistem kontrol yang efektif, seperti hasil pemeriksaan menjadi lebih stabil, akurat, dan presisi, risiko kesalahan hasil menurun, kepercayaan dokter dan pasien terhadap hasil laboratorium meningkat, dan laboratorium lebih siap memenuhi persyaratan akreditasi ISO 15189 dan audit mutu eksternal. Kesimpulannya, pengendalian kualitas internal atau IQC merupakan
komponen utama dalam menjamin akurasi dan presisi hasil pemeriksaan laboratorium. Strategi IQC yang efektif harus menggabungkan pendekatan statistik dan relevansi medis. Kemudian disertai penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan hasil yang berdampak pada keselamatan pasien. Penerapan aturan Westgard, konsep total error allowable TEA, serta evaluasi melalui risk management index membantu laboratorium menjaga hasil tetap dalam batas kendali yang dapat diterima. Selain itu, pendekatan baru seperti patient-based real-time quality control dapat meningkatkan efisiensi dan deteksi dini penyimpangan sistem analitik. Ini ada jurnal ketiga yang kami pakai dengan judul Validasi Metode Pest Gas Chromatografi Mass Spektrofotometri untuk Analisis Multiresidu Pestisida Organofosfat pada Sayuran. Next. Untuk bagian pendahuluan, masalah keamanan pangan akibat residu pestisida merupakan isu global yang mendapat perhatian WHO dan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Residu pestisida, khususnya kelompok organofosfat, dapat terakumulasi pada produk pertanian dan berisiko terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis yang valid, selektif, dan sensitif untuk mendeteksi residu pestisida dalam bahan pangan. Tujuannya adalah untuk memvalidasi metode Space Gas Chromatografi Mass Spektrofotometri untuk analisis multiresidu pestisida organofosfat pada sayuran. Next. Metode yang disajikan sistematis meliputi alat bahannya sudah disebutkan secara rinci, seperti ada GCMS Agilent, bahan pelarut dan pestisida standar. Preparasi sampelnya menggunakan kubis sebagai matriks, dijelaskan langkah demi langkah hingga diperoleh ekstrak dalam pelarut heksan. Validasi metodenya, parameter yang diuji sesuai standar USP, yaitu selektivitas, linearitas, akurasi, dan presisi, dan kondisi instrumen, tabel kondisi HS dan GCMS sangat detail. Next. Untuk hasil dan pembahasannya, kadar air matriks, rata-rata kadar air di kubis itu 86,15%, cukup sesuai dengan literatur, menunjukkan matriks segar. Selektivitas, metode mampu membedakan kromatogram pelarut, matriks Blanco, dan standar pestisida. Total 9 senyawa organofosfat berhasil diidentifikasi berdasarkan spektrum MS. Untuk kelebihannya, metode terbukti spesifik dan dapat mengidentifikasi senyawa secara individual. Untuk kekurangannya, tidak ada data visual kromatogram di hasil akhir. Kemudian selanjutnya ada bagian akurasi, jadi sebagian besar senyawa memiliki persen recovery 100-140%, menunjukkan bias positif. Kemudian penulis dari jurnal ini juga menduga penyebabnya adalah efek matriks atau ketidakstabilan instrumen. Kemudian disarankan dilakukan sistem suitability test atau SST sebelum divalidasi atau masukan yang tepat dari profesional. Kemudian dari sisi presisinya, jadi hanya terdapat 4 senyawa yang memiliki persen Kp kurang dari 5% atau kisaran 4,05 sampai 4,87%, sedangkan sisanya sangat bervariasi. Hal ini itu menunjukkan reproduksibilitas metode masih rendah untuk beberapa senyawa. Penulis mengaitkan dengan kompleksitas matriks, bahan alami, dan kemungkinan kadar analit mendekati batas deteksi. Next. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu metode HS GCMS dapat digunakan untuk analisis multiresidu pestisida organofosfat, tetapi hanya efektif untuk sebagian senyawa yang memenuhi kriteria validasi. Diperlukan optimasi instrumen dan kondisi analisis yang lebih lanjut agar metode dapat digunakan secara rutin dan reliable dalam pengujian keamanan pangan. Next.
Selesai sudah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.